Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Lintang Nurahindaru, dalam mata pelajaran matematika. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar materi bab teori peluang kelas 8 semester 2. Tampilan ini merupakan PPSX yang sudah saya buatkan untuk teman-teman dan teman-teman bisa akses di laman Google Sheet yang sudah saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, untuk tampilan ini itu merupakan petunjuk bagi teman-teman yang nantinya menjadikan PPSX saya sebagai referensi teman-teman. Nah, di sini ada start, itu untuk mulai, back untuk kembali, next untuk selanjutnya, home untuk kembali ke halaman awal, exit itu untuk keluar, main menu itu untuk kembali ke daftar materi pembelajaran, dan ini merupakan daftar materi pembelajaran ya teman-teman. Tampilan ini merupakan daftar materi pembelajaran. Nah, di daftar materi pembelajaran itu teman-teman tinggal pilih salah satu kotak menu materi pembelajaran untuk melihat isi materinya. Nah, perlu kalian ketahui di dalam PPSX ini itu tidak hanya ada isi materi saja ya teman-teman, tetapi ada contoh-contoh soalnya. Jadi teman-teman bisa mempelajari, bisa memahami materi yang saya buatkan di PPSX ini. Selanjutnya, ini ada musik on dan juga musik off. Nah, gunanya musik ini itu bagi teman-teman yang mungkin kalian ingin belajar dengan mendengarkan musik. Nah, kalau kalian ingin belajar dengan mendengarkan musik, kalian tinggal klik icon yang ada di sini, teman-teman, yang di kiri atas. Itu kan? Musiknya sudah keluar kan, teman-teman? Nah, kan tetapi bagi teman-teman yang merasa terganggu dengan musik, kalian bisa mematikan musiknya. Tinggal kalian klik aja icon yang di bawah ini. Nah, musiknya sudah mati kan, teman-teman? Oke, selanjutnya kita next. Nah, pada tampilan ini itu merupakan tujuan pembelajaran. Nah, untuk menentukan titik sampel atau kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan sederhana. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, itu memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau titik sampel pada suatu percobaan sederhana menggunakan konsep peluang. Yang ketiga, menentukan kejadian yang pasti atau mustahil terjadi pada suatu percobaan. Yang keempat, menentukan frekuensi harapan atau banyak kejadian dari suatu kejadian dalam beberapa kali percobaan. Yang kelima, itu menentukan peluang berdasarkan informasi statistik. Yang keenam, itu menentukan frekuensi relatif suatu kejadian berdasarkan suatu percobaan yang telah dilakukan. Yang ketujuh, menentukan peluang dua kejadian gabungan. Nah, itu merupakan 7 tujuan pembelajaran pada bab teori peluang. Baiklah, kita next. Oke, tampilan ini merupakan daftar materi pembelajaran. Jadi, dalam bab teori peluang itu ada 5 materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah percobaan dan ruang sampel. Yang kedua itu adalah peluang, yang di mana peluang ini ada 5 submateri. Yang pertama itu melempar undi uang logam. Yang kedua itu melempar undi dadu. Yang ketiga itu kejadian dengan peluang tak sama. Yang keempat itu peluang dua percobaan. Yang kelima itu kepastian dan kemustahilan. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, itu kita akan belajar mengenai frekuensi harapan. Untuk materi yang keempat, kita belajar mengenai menentukan peluang berdasarkan informasi statistik. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kita akan belajar mengenai peluang gabungan dua kejadian. Oke, teman-teman, untuk yang pertama, itu kita akan belajar mengenai apa sih itu percobaan dan ruang sampel. Kita tinggal klik saja. Nah, percobaan dan ruang sampel. Jadi, jika suatu logam dilempar undi dan uang logam tersebut itu fair, artinya salah satu muka tidak lebih berat dari muka lainnya. Maka, kita tidak mengetahui sisi mana yang nanti akan muncul. Hasil akan diketahui setelah kita melakukan apa yang namanya percobaan. Jadi, percobaan itu artinya benar-benar melakukan pelemparan undi. Dan keadaan seperti ini itu disebut kejadian acak atau kejadian yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Jadi kejadian acak itu kejadian yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya
Tapi kita akan mengetahui hasilnya ketika kita benar-benar melakukan pelemparan undi atau yang dinamakan percobaan. Oke? Akan tetapi, kita benar-benar mengetahui semua kemungkinan hasil yang akan terjadi. Kita next dulu ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini, muncullah sisi angka ataupun sisi gambar dan himpunan dari semua kemungkinan yang muncul tersebut itu dinamakan ruang sampel. Jadi, ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan. Ini perhatikan contoh berikut ya. Jadi ada percobaan di mana kita melempar satu koin dan nanti ada dua kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, kemungkinannya itu muncul sisi gambar. Yang kedua, kemungkinannya muncul sisi angka. Jadi, ruang sampel pada percobaan ini, percobaan melempar satu koin, itu dapat kita tuliskan ruang sampel sama dengan dalam kurung kurawah, gambar, koma angka, tutup kurung kurawah, sama dengan buka kurung kurawah, gambar, G besar, koma A besar, tutup kurung kurawah. Jadi terserah teman-teman nanti menuliskan ruang sampelnya dalam bentuk ini, ya, gambar, koma angka, atau dalam bentuk ini, G besar, koma A besar. Tetapi ketika teman-teman menuliskan seperti ini ya, kalian harus menambahi keterangan bahwasanya G itu adalah gambar dan A itu adalah angka. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya anggota dari ruang sampel itu disebut titik sampel. Jadi, ruang sampel ini kan anggotanya ada dua, ada gambar dan juga angka. Gambar dan angka itu adalah titik-titik sampel atau anggota dari ruang sampelnya. Nah, sementara itu, subhimpunan dari ruang sampel disebut kejadian. Kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel disebut kejadian sederhana. Maksudnya, kejadian sederhana ketika kita melempar satu uang logam, nah nanti akan muncul satu, entah itu gambar atau satu, entah itu angka. Jadi ketika kita melempar satu uang logam, satu kali kita lempar, ya, terus nanti kan akan muncul entah itu gambar ataupun angka. Nah, nanti muncul entah itu gambar atau angka itu disebut kejadian sederhana, hanya memiliki satu titik sampel saja. Seperti itu ya teman-teman. Kita next. Nah, ini ada contoh lainnya. Misalkan kita melempar dadu di sini ya, satu buah dadu. Nanti ruang sampelnya itu atau kemungkinan yang mungkin muncul itu sisi angka 1, sisi angka 2, sisi angka 3, sisi angka 4, sisi angka 5, sisi angka 6. Jadi, ruang sampel di sini dalam percobaan melempar satu buah dadu itu bisa kita tuliskan ruang sampel sama dengan buka kurung kurawah 1,2,3,4,5,6 tutup kurung kurawah. Dan kejadian sederhananya, ingat ya teman-teman, kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel saja. Jadi ketika kita melempar satu buah dadu, kemungkinan yang akan terjadi ya, entah itu muncul angka 1, atau muncul angka 2, atau muncul angka 3, atau muncul angka 4, atau muncul angka 5, atau muncul angka 6. Itu merupakan kejadian sederhana. Seperti itu. Kita next. Oke, teman-teman, ini ada contoh lainnya. Nah, misalkan kita ada dua bola putih dan tiga bola hitam, yang dimana bola-bola tersebut disimpan atau dimasukkan ke dalam kantong dan diambil secara acak. Nah, oleh karena mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, misalkan bola itu bentuknya sama dan ukurannya juga sama, dan kedua jenis bola tersebut itu sulit dibedakan, kecuali kita melihat warnanya. Kemudian, ada seseorang tanpa melihat, seseorang itu mengambil satu bola. Kita tidak tahu jenis bola apa yang terambil. Kita akan tahu, kita hanya akan benar-benar tahu jika kita melakukan pengambilan dan kita akan tahu hasilnya. Namun, seperti contoh-contoh tadi, kita tahu bahwa semua kemungkinan hasil percobaannya itu ini. Jadi ada percobaan ya teman-teman, ada dua bola putih dan ada tiga bola hitam. Ketika ada seseorang mengambil bola, itu kita tidak tahu bola mana yang akan terambil gitu, karena jenisnya sama, ukurannya sama. Tapi yang membedakan hanyalah warna dari bola itu sendiri. Jadi ruang sampelnya itu bola hitam dan juga bola putih. Nah, pengambilan itu disebut pengambilan acak karena
setiap unit mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil. Jadi ketika kita ngambil bola, itu setiap bola yang ada di kantong tersebut itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa kita ambil. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, ini adalah contoh soal. Coba selesaikan ya. Nah, dari setumpukan kartu bridge atau remi ya, kalau saya bilangnya itu remi. Jadi di remi itu ada 52 kartu, di mana ada 4 jenis dan 2 warna. Oke, teman-teman pasti tidak asing dengan kartu remi, karena pasti teman-teman semuanya pernah bermain kartu remi gitu kan, termasuk saya sendiri. Nah, jadi kartu remi itu terdiri dari 52 kartu, 4 jenis, dan 2 warna. Diambil satu kartu. Tentukan ruang sampelnya jika kita hanya berminat dengan ruang sampel warna kartu, ruang sampel jenis kartu, ruang sampel jenis angka tertentu. Oke, teman-teman, coba teman-teman pause dulu video ini. Kalian coba kerjakan mana ruang sampel menurut warna kartu, menurut jenis kartu, dan menurut jenis angka tertentu. Kalian coba pause dulu videonya, coba kalian kerjakan. Nanti kalian bisa play lagi videonya untuk memastikan jawaban kalian atau mengoreksi jawaban kalian atau mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di layar teman-teman ini. Oke, baiklah. Nah, untuk percobaannya ini ada setumpukan kartu remi ya teman-teman, ada 52 kartu. Kalau kita ngomongin tentang warna kartu, jadi ruang sampelnya itu hanya ada dua, hitam dan merah. Karena kan kartu remi kan warnanya cuma dua ya teman-teman, warna hitam sama warna merah. Terus, kalau kita ngomongin tentang ruang sampel menurut jenis kartunya, nah jenis kartunya kan ada 4. Ada hati, waji, keriting, sama sekop, ya kan? Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang ruang sampel menurut jenis angka tertentu, itu ada 13 ya teman-teman. Ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A atau AS ya, kalau teman-teman bilangnya, J, Q, sama K. Oke? Nah, apakah jawaban dari teman-teman itu sesuai atau sama dengan yang ada di layar kalian? Nah, kalau sama, jadi kalian benar-benar sudah memahami apa sih itu yang namanya percobaan, apa itu yang namanya ruang sampel gitu. Dan untuk teman-teman yang masih belum memahami lagi, teman-teman bisa lihat lagi video saya, penjelasan dari saya, dan jangan lupa ya teman-teman, ada Google Site ya. Nanti kalian bisa akses Google Site saya. Di situ saya tidak hanya memberikan video saja di Google Site itu, tapi di situ ada referensi-referensi yang bisa kalian baca-baca. Jadi untuk memperluas pengetahuan kalian juga ya. Oke, untuk percobaan, untuk materi percobaan dan ruang sampel kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke mohon maaf, menuju ke materi yang kedua, yaitu materi peluang. Kita masuk ke main menu lagi nih ya, teman-teman, untuk melihat daftar materi pembelajaran. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peluang. Di mana peluang itu ada 5 submateri. Ada melempar undi uang logam, melempar undi dadu, kejadian dengan peluang tak sama, terus peluang 2 percobaan, terus yang kelima itu kepastian dan kemustahilan. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu melempar undi uang logam. Kita klik. Oke, namanya saja melempar undi uang logam. Otomatis kita butuh yang namanya satu uang logam di sini ya, teman-teman. Nah, misalkan nih, sebuah uang logam itu dilempar undi dan memiliki peluang yang sama untuk muncul, ya. Oke, nah, eh, jika kita tulis, ini kita ngomongin peluang ya, teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki peluang, kita harus tahu dulu. Ini ada disclaimer ya dari saya. Nah, jadi diketahui sebuah kejadian. Ya, kita dapat mengaitkannya dengan suatu bilangan sehingga informasi ini mudah kita simpan. Nah, bilangan ini kita mulai dari angka 0 atau 0 ya, sampai dengan 1. Nah, bilangan 0 itu untuk menyatakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dan angka 1 itu menyatakan kejadian yang pasti terjadi. Dan sementara itu pasti kan ada nih di antara, jadi di antara angka 0 dan angka 1 gitu ya teman-teman. Jadi eh, harus teman-teman ingat bahwasanya kalau misalkan angka 0 itu pasti tidak mungkin terjadi atau mustahil. Kalau angkanya 1 itu pasti terjadi. Tetapi ada angka di tengah-tengah angka 0 sampai 1 ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke
tampilan ini ya, peluang melempar undi uang logam. Jadi sebuah uang logam dilempar undi dan memiliki peluang yang sama untuk muncul. Jadi ketika kita melempar undi uang logam, kita harus tahu bahwa uang logam itu harus fair. Fair itu artinya kedua muka sisinya itu tidak sama berat. Jadi mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Nah, Nah, kalau kita ngomongin peluang, jadi masih ingat kan tadi bahwasanya ruang sampel dari satu uang logam itu ada dua, yaitu munculnya sisi angka ataupun munculnya sisi gambar. Oke, jadi nanti peluangnya juga ada dua. Kita tulis B besar dalam kurung, terus dalam kurung kurawa lagi, G, tutup kurung kurawa, terus tutup kurung. Ini artinya peluang muncul sisi gambar. Begitu juga dengan ini, PA itu adalah peluang muncul sisi angka. Nah, ingat ya, ruang sampelnya ada dua, jadi peluangnya itu juga kemungkinan ada dua. Entah itu peluang munculnya sisi gambar ataupun peluang munculnya sisi angka. Nah, karena ingat, sebuah uang logam dilempar undi dan memiliki peluang yang sama untuk muncul, otomatis peluang munculnya sisi gambar itu sama dengan peluang munculnya sisi angka. Karena hal ini merupakan kemungkinan. Jadi ketika kita melempar uang logam, satu uang logam, ada dua kemungkinan. Oh, kayaknya kemungkinan yang keluar gambar deh. Kayaknya kemungkinan yang keluar itu angka deh gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan angka satu, untuk menyatakan peluang keseluruhan kemungkinan hasil yang didapat, nah, kita tinggal jumlahkan saja PG ditambah PA atau peluang munculnya sisi gambar kita jumlahkan dengan peluang munculnya sisi angka. Itu sama dengan satu. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwasanya PG atau peluang muncul sisi angka itu adalah 1/2 dan peluang munculnya sisi angka, mohon maaf ya, ini yang tadi ini peluang munculnya sisi gambar ya teman-teman, ini 1/2 dan peluang munculnya sisi angka itu sama dengan 1/2. Dan ingat, ini ada highlight dari saya sendiri, bahwasanya jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan adalah satu. Mengapa? Karena hal itu, karena highlight ini ya yang saya hijau dan tulisannya warna hitam ini. Jadi penjumlahan antara titik sampel ini itu sama dengan satu. Ingat highlight ini ya teman-teman. Oke, kita untuk melempar undi uang logam sudah selesai. Kita coba ke main menu lagi. Nah, ini untuk submateri yang kedua. Kalau yang tadi kita melempar undi uang logam, yang kedua kita melempar undi dadu. Kita klik. Nah, sebuah dadu dilempar undi dan memiliki peluang yang sama untuk muncul. Ingat yang tadi kita materi yang pertama yaitu percobaan dan ruang sampel, bahwasanya ketika ada percobaan di mana kita melempar satu buah dadu, maka ada 6 titik sampel dan menjadi ruang sampel. Ingat ya, anggota dari ruang sampel itu adalah titik sampelnya ya teman-teman. Jadi ruang sampelnya ini sama dengan buka kurung kurawa 1,2,3,4,5,6 tutup kurung kurawa. Seperti itu ya teman-teman. Kita next. Nah, peluang melempar undi dadu. Jika salah satu dadu tidak memiliki kecenderungan lebih besar, maka setiap sisi mempunyai peluang yang sama. Ini yang tadi yang disebut fair ya teman-teman. Jadi setiap sisinya itu sama dan tidak memiliki kecenderungan keluar lebih besar. Jadi kemungkinan peluangnya itu sama setiap sisinya. Peluang muncul setiap sisinya itu pasti sama gitu. Yaitu peluang munculnya sisi angka satu ya, ini saya sebutnya sisi angka satu, itu sama dengan peluang munculnya sisi angka 2, sama dengan peluang munculnya sisi angka 3, sama dengan peluang munculnya sisi angka 4, sama dengan peluang munculnya sisi angka 5, sama dengan peluang munculnya sisi angka 6. Ya, oleh karena itu, peluang keseluruhan kemungkinan adalah kita jumlahkan, kita sama dengan kan satu ya. Ingat highlightnya, jumlah peluang titik sampel atau muncul dalam suatu percobaan adalah satu. Dengan ini, kesimpulannya, peluang munculnya sisi angka satu sampai peluang munculnya sisi angka 6 itu sama peluangnya, besar peluangnya itu sama, yaitu 1/6. Dari mana sih 1/6? Gampang saja ya teman-teman. Ini kan ada berapa? Ada satu, ada dua, ada tiga, 4, 5, 6. Otomatis peluangnya tinggal dibagi aja 1/6. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kita next ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh soal ya. Teman-teman coba
kerjakan soal ini, kalian pause dulu videonya, coba kalian kerjakan, terus kalian bisa play lagi videonya untuk mengecek kembali ataupun mengoreksi ataupun mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di video ini. Oke? Nah, 8 kertas ditulis angka 1 sampai dengan 8. Tentukan peluang muncul angka 4 pada pengambilan satu kertas secara acak. Nah, kita analisis dulu ya soalnya. 8 kertas ditulis angka 1 sampai 8. Otomatis ada 8 kertas. Dan 8 kertas ini ditulis angka 1 sampai 8. Nah, kita disuruh menentukan peluang munculnya angka 4 pada pengambilan satu kertas secara acak. Nah, kalau teman-teman analisis ya, ada 8 kertas, angkanya 1 sampai 8. Terus kita eh, mencari peluang munculnya angka 4. Nah, dari 1 sampai 8 kan hanya ada satu yang angka 4. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, coba kita eh, cek ya, ini adalah abjad atau pilihan ganda. Kita cek yang A dulu. Oh, ternyata salah ya. Yang B, salah juga. Yang C, salah juga. Yang D. Jika ini untuk pembahasannya ya teman-teman, jika salah satu kartu tidak memiliki kecenderungan keluar lebih besar, maka setiap sisi peluang yang sama yaitu, ingat tadi, kita fair ya, jadi tidak memiliki kecenderungan untuk keluar lebih besar. Jadi peluang munculnya angka 1 sampai peluang munculnya angka 8 itu memiliki peluang yang sama ya teman-teman. Dan oleh karena itu peluang keseluruhan kemungkinan adalah kita jumlahkan semuanya, kita sama dengan 1. Ingat, jumlah titik sampel itu sama dengan 1. Oke, yang highlight tadi ya teman-teman, yang di mana ya? Yang ini, jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan adalah 1. Ya, kita next dulu. Oke, dengan kesimpulannya, peluang munculnya angka 1 sampai peluang munculnya angka 8 itu sama besarnya, yaitu 1/8. Ya, gampangnya kan 1, ini ada berapa titik sampel? Oh, ada 8. Jadi ya udah 1 dibagi 8. Gitu ya, teman-teman. Kita next. Nah, ini soalnya sama, teman-teman. Akan tetapi alternatif jawabannya atau cara kita menjawabnya itu beda. Kita coba, tadi kan jawabannya D ya. Yang B salah, yang C juga salah, yang D. Nah, teman-teman, ini ada cara cepatnya. Jadi, pertama, kita ruang sampel. Kan ada 8 kertas, di mana 8 kertas ini angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otomatis ruang sampelnya ada 8 dan titik sampelnya itu juga ada 8. Dari sini paham kan ya, teman-teman? Nah, ini catatan. Ini adalah rumus. Rumus. Nah, jadi peluang munculnya kejadian A gitu ya, itu sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyak cara terjadinya kejadian A. NS itu adalah banyak semua kemungkinan. Nah, NA itu 1. Kenapa 1? Karena kartu yang bernomor 4 itu hanya ada satu. Kartunya ada 8 dengan 8 nomor. Ya, nomor 1 sampai nomor 8. Dan saya tadi kan bilang bahwasanya kartu nomor 4 itu hanya ada satu. Makanya NA-nya di sini 1. Nah, NS itu adalah banyak semua kemungkinan, itu 8. 8 dari mana? Jumlah semua kartu. Semua kartunya kan totalnya ada 8. Otomatis tinggal kita bagi saja. Jadi PA atau peluang kejadian A itu sama dengan 1/8. Nah, cukup mudah bukan kalau misalkan kita pakai rumus. Nah, tapi sama entah teman-teman tadi pakai yang ini, ya, yang ini itu juga nggak apa-apa, sama saja. Atau teman-teman pakai rumus ini juga bisa. Tapi rumus ini itu juga tidak lain turunan dari highlight tadi teman-teman yang ini. Nah, jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan sederhana adalah 1. Highlight lagi ya. Gitu. Tinggal aja 1 dibagi berapa ruang sampelnya atau berapa titik sampelnya, mohon maaf. Nah, oke, kita next lagi. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah kantong berisi satu bola merah dan satu bola hitam. Jika diambil saat bola secara acak, tentukan peluang munculnya bola merah. Ingat, pengambilan secara acak karena
setiap bola atau setiap unit bola itu memiliki peluang yang sama untuk kita ambil, ya. Oke, teman-teman, coba kalian pause dulu videonya, coba kalian kerjakan peluang munculnya bola merah, ya. Coba kalian kerjakan, terus nanti kalian play lagi videonya untuk mencocokkan kembali atau mengoreksi ataupun mencocokkan jawaban kalian dengan video ini, ya, teman-teman. Oke, sebelum kita menjawab, coba kita berangan-angan lah, kita menganalisis jawaban mana sih yang benar, A atau B atau C ataupun atau D gitu kan ya. Nah, sebuah kantong berisi satu bola merah dan satu bola hitam. Ada satu bola merah, ada satu bola hitam. Otomatis di dalam kantong itu ada dua bola. Nah, jadi jumlahnya di dalam kantong itu ada dua bola. Terus kita harus mencari peluang munculnya bola merah. Kalian masih ingat rumusnya tadi ya, PA sama dengan NA per NS. Lebih gampangnya ya, NA itu adalah, misalkan kita ngomongin peluang muncul bola merah. Highlight dulu bola merah. Otomatis kita lihat, oh bola merah itu di dalam kantong ada berapa ya? Oh ternyata bola merah di dalam kantong ada satu. Ya udah otomatis NA-nya itu hanya ada satu. Karena bola merahnya hanya ada satu. Jadi NA sama dengan satu. Oke, NA sudah ketemu. NS itu tadi apa? Jumlahnya, intinya jumlah kemungkinan. Lah, otomatis jumlahnya itu ada dua. Ingat, di dalam kantong hanya ada dua bola. Yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Otomatis NS-nya itu sama dengan 2. Jadi, NS itu adalah jumlah dari bolanya ya, teman-teman. Jadi, tinggal dibagi aja. Oh, tadi NA-nya 1, dan NS-nya itu 2. Otomatis jawabannya 1/2. Otomatis jawabannya yang A dong, kayak gitu kan. Tapi coba kita lihat yang B. Oh, salah. Yang C juga salah. Yang D juga salah. Otomatis jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, coba dari pekerjaan kalian, apakah sama jawabannya dengan yang ada di video ini ya? Kalau misalkan masih beda, kalian coba belajar lagi, kalian coba-coba selesaikan soal-soal, contoh-contoh soal, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini cara cepatnya. Ruang samamnya itu ada dua, bola merah dan bola hitam. Nah, ini rumusnya. PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya cara terjadinya kejadian A, yang NS itu banyak semua kemungkinan. NA-nya satu, ya kan? Betul kan kata saya tadi, NA-nya satu, karena bola merahnya hanya ada satu. Dalam satu kantong, bola merahnya cuma ada satu. Nah, NS itu sama dengan 2, jumlah semua bola. Jadi dalam sebuah kantong itu jumlah bolanya ada berapa? Ada 2, ya kan? Jadi tinggal dibagi aja. 1/2. Otomatis peluang munculnya bola merah itu sebesar 1/2. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soal ini itu sudah selesai. Kita coba ke main menu lagi untuk melihat submateri selanjutnya. Nah, untuk materi yang ketiga, yaitu kejadian dengan peluang tak sama. Kita tinggal klik saja. Nah, kejadian dengan peluang tak sama. Kita ada kata-kata peluang tak sama, otomatis peluang antara satu dan peluang antara yang kedua itu beda. Kalau yang tadi itu kan yang uang logam, dadu itu kan peluangnya sama kan. Misalkan kalau uang logam munculnya sisi angka sama munculnya sisi gambar, besar peluangnya sama, 1/2. Terus kalau misalkan dadu, peluang munculnya sisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, besarnya itu sama, 1/6 gitu ya. Tapi ini tuh beda lagi, karena judulnya saja udah kelihatan kejadian dengan peluang tak sama. Otomatis peluang dari kedua kejadian itu berbeda gitu kan teman-teman. Nah, ini contohnya. Diketahui 3 bola putih dan 1 bola hitam di dalam kantong. Jika kita mengambil 1 bola, maka peluang terambilnya bola putih lebih besar dari peluang terambilnya bola hitam. Mudah kan? Maksudnya gini, kok bisa lebih besar bola putih peluangnya daripada bola hitam? Kita lihat dulu ini gambarnya. Jadi ada satu kantong, di dalamnya itu ada 3 bola putih dan 1 bola hitam. Otomatis ketika kita ngambil, peluangnya itu lebih besar bola putih, karena bola putih jumlahnya lebih banyak daripada bola hitam. Dan jumlah bola putih itu 3 kalinya jumlah bola hitam. Ya, otomatis peluangnya juga 3 kalinya peluang terambilnya bola hitam. Jadi, peluang terambilnya satu bola putih 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya bola hitam. Kita bisa menyimbolkan dalam matematika. PP sama dengan 3 kali PH.
Maksudnya PP itu adalah peluang terambilnya satu bola putih sama dengan 3 kalinya peluang terambilnya satu bola hitam. Nah, terus kita ngomongin peluang, jadi kita harus mengetahui besar peluangnya. Nah, ini ada kotakan di sini warna oranye. Nah, peluang terambilnya satu bola putih adalah 3/4 dan peluang terambilnya satu bola hitam adalah 1/4. Nah, ini dari mana? Ingat yang tadi highlight teman-teman ya. Jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan adalah 1. Kalau kita jumlahkan 3/4 ditambah 1/4, nanti kan hasilnya 4/4. 4/4 kan sama dengan 1 ya, teman-teman. Jadi benar dong, jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan adalah 1. Nah, itu kalau highlight yang pertama. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang rumus yang tadi, yang PA sama dengan NA per NS. Nah, NA itu apa? Kita kalau ngomongin tentang peluang terambilnya satu bola putih. Jadi kita fokus ke bola putih. Jadi NA itu ada berapa banyak sih bola putihnya kayak gitu loh. Nah, dalam kantong ini kan bola putihnya ada 1, 2, 3, ada 3. Otomatis NA-nya itu sama dengan 3. Karena bola putih dalam kantong hanya ada 3. Nah, terus NS itu kan jumlahnya, intinya jumlah kemungkinan yang terjadi. Nah, dalam kantong ini itu ada berapa jumlah bolanya? Oh, ada 4. Ada 3 bola putih dan 1 bola hitam. Jadi ada 4 bola. Otomatis tinggal kita bagi aja NA per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya itu adalah 4. Jadi tinggal bagi 3/4. Otomatis peluang terambilnya satu bola putih itu adalah 3/4. Nah, terus pH-nya, aslinya tuh pH itu gampang. Kalau misalkan kita sudah mengetahui PP-nya atau peluang terambilnya satu bola putih adalah 3/4. Dan tadi ingat, kan jumlahnya kan 1. Jadi otomatis 1 kita kurangi 3/4 sama dengan 1/4 gitu. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya NA per NS. Nah, kalau kita ngomongin peluang terambilnya satu bola hitam, otomatis kita fokus ke bola hitam. Nah, NA itu ada berapa banyak sih bola hitamnya gitu ya. Nah, bola hitamnya kan ada 1, otomatis NA sama dengan 1, karena bola hitamnya hanya ada 1. Nah, terus NS itu adalah jumlah dari bolanya, intinya gitu, jumlah dari semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dalam satu kantong ini kan ada 4 bola kan, otomatis NS-nya itu ada 4. Tinggal bagi aja NA-nya tadi 1, NS-nya tadi 4, otomatis 1/4. Nah, mudah bukan? Jadi antara rumus yang tadi ya teman-teman, PA sama dengan NA per NS, itu tidak lain turunan dari highlight ini yang warna hijau ini dengan tulisan yang warna hitam. Jadi jumlah peluang titik sampel untuk muncul dalam suatu percobaan adalah 1. Cukup kan ya teman-teman? Cukup dimengerti? Kita next. Nah, ingat ini tadi ya, ini yang di tampilan sebelumnya ya. Secara umum, jika diketahui suatu kejadian A dengan ruang sampel S, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan ini. Nah, rumusnya baru ada ya. PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA itu adalah banyak cara terjadinya kejadian A, NS adalah banyak semua kemungkinan. Nah, kalau dalam matematika ini rumusnya ya, teman-teman. Cukup dimengerti. Itu selanjutnya kita next. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, jumlah siswa kelas 8 adalah 60 orang. Terdiri dari 20 siswa perempuan dan 40 siswa laki-laki. Akan dipilih satu siswa secara acak. Tentukan peluang terpilihnya siswa perempuan. Oke, teman-teman bisa pause dulu videonya. Coba kalian kerjakan menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Rumus yang ini ya teman-teman, coba kalian gunakan rumus ini. Terus kalian coba play lagi videonya untuk mengecek kembali jawaban kalian apakah sama dengan yang ada di video ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba analisis dulu dari soalnya. Ada siswa kelas 8, jumlahnya ada 60 orang. Di mana siswa perempuannya itu ada 20 dan siswa laki-lakinya itu ada 40. Dan disuruh mencari peluang terpilihnya siswa perempuan. Otomatis kalau peluang terpilihnya siswa perempuan, kita fokus ke siswa perempuannya. Oh, siswa perempuannya itu ada 20 siswa perempuan, ada 20. Otomatis NA-nya itu ada 20. Karena
siswa perempuannya ada 20. Jadi NA sama dengan 20. Diingat-ingat ya teman-teman, NA sama dengan 20. Selanjutnya, NS. NS itu adalah jumlah dari siswanya semuanya. Kan tadi NS itu tadi apa? Banyaknya semua kemungkinan atau jumlahnya semua kemungkinan gitu kan. Nah, jadi jumlahnya dari kelas 8 itu berapa? Oh, 60 orang. Jadi NS sama dengan 60 karena jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan atau jumlah seluruh siswa di kelas 8 itu ada 60 ya. Jadi otomatis NA per NS, NA-nya tadi 20, NS-nya itu 60, otomatis 20 per 60. Tinggal disederhanakan aja. 20 per 60, sederhananya itu 1/3. Oh, kemungkinan jawabannya itu yang B. Coba kita cek dulu yang A. Salah. Cek dulu yang C. Salah. Cek dulu yang D. Salah. Oh, jadi kemungkinan jawabannya yang B dong. Nah, nah benar teman-teman. Jawabannya yang B, 1/3. Jadi PA sama dengan NA per NS. Ingat rumus yang ini ya teman-teman. Kita tinggal cari dulu. Oh, NA-nya. NA itu 20. Siswa perempuannya ada 20 orang. NS-nya itu 60. Jumlah siswa kelas 8. Ya, ada 60. Jadi tinggal dibagi aja. 20 per 60 sama dengan 1/3. Nah, dari jawaban teman-teman, adakah yang sama dengan jawaban yang ada di video ini? Nah, untuk teman-teman yang jawabannya masih salah, bisa kalian perbaiki, kalian belajar-belajar lagi lebih dalam mengenai ini peluang-peluang tak sama ya, kejadian peluang tak sama. Oke, untuk kejadian peluang tak sama, materi ini sudah cukup. Kita kembali ke main menu. Oke, karena ini videonya sudah cukup panjang, saya nanti akan buat video part 2-nya yang nanti insya Allah akan membahas materi-materi yang belum terbahas ya. Dimana tadi kita kan sudah membahas ini materi yang pertama, percobaan dan ruang sampel. Terus materi yang kedua, tapi kita hanya membahas 3 submateri saja, yaitu melempar undi uang logam, melempar undi dadu, kejadian dengan peluang tak sama. Nanti saya akan buatkan video part 2 mengenai peluang 2 percobaan, terus kepastian dan kemustahilan, terus juga frekuensi harapan. Nanti karena ini juga penjelasannya banyak ya teman-teman, nanti saya juga akan membuat video part 3-nya yang membahas tentang ini, materi yang keempat dan juga materi yang kelima, yaitu menentukan peluang berdasarkan informasi statistik, dan yang kelima, peluang gabungan 2 kejadian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan tadi, dan teman-teman bisa kan ya mengakses PPSX saya dan juga Google Sheet saya. Di Google Sheet itu ada evaluasinya juga. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba latihan soal, terus ada juga video pembelajaran, ada juga referensi-referensi lainnya di Google Sheet saya. Bisa kalian akses di situ, kalian tinggal klik saja linknya di deskripsi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.